Oke teman-teman, balik lagi di channel gua ya. Dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih udah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini saya bahas masih sekitar Sony Xperia XZ1. Nah, apa yang dibahas kira-kira? Saya mau bahas Sony Xperia XZ1 ini masih oke nggak di 2021 sama tahun baru ya sebelumnya. Semoga 2021 ini lebih baik dari 2020 dan corona cepat musnah dari muka bumi ini. Oke, jadi teman-teman, ini adalah Sony Xperia XZ1 AU gitu kan. Ini bundling dari Jepang, operator Jepang AU. Pasti teman-teman tahu ya. Dan kenapa saya mau bahas HP ini? Karena HP ini peminatnya masih tinggi teman-teman. Dan flagship dari Sony dan harganya sekarang udah terjangkau gitu, sekitar 1,5 juta. Kalau HP ini itu diluncurkan di tahun 2017. Nah, kalau sekarang itu berarti umurnya udah jalan ke 4 tahun gitu kan. Dan kita bahas dari desain dulu. Desainnya gimana di 2021 ini dengan mengikuti tren akhir 2020. Untuk desainnya kalau saya sih suka-suka aja ya. Orang yang kurang tertarik ini menganggapnya sudah jadul, desain kotak begini, mengkotak. Kalau saya sih suka, ya mungkin teman-teman yang pakai juga menganggap ini keren ya. Bodi kotak, simple, nggak neko-neko, tipis, fingerprint di samping, kelihatan oke, kelihatan kokoh, kelihatan gagah gitu kan, cowok banget lah pastinya gitu. Nah tapi untuk baru memakai HP Sony mungkin agak aneh atau mungkin terlihat jadul untuk desainnya gitu kan. Di masalah desainnya selera ya. Dan Sony juga udah meningkatkan desainnya di Xperia One Mark II. Xperia One juga udah berbeda lagi desainnya dengan rasio layar yang berbeda pula. Oke, selanjutnya kita bahas rasio layar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui di rasio layar Xperia XZ1 ini 16:9 ya teman-teman, enggak bezel-less atau bezelnya masih lebar atas dan bawah. Nah kalau kita lihat dari handphone yang sekarang itu bezelnya udah tipis-tipis teman-teman. Di tahun 2020 aja udah tipis-tipis gitu kan, apalagi di 2021. Ya memang sih perbandingannya jauh ya. Masalah selera lagi sih soal ini, cuman ini maksudnya ya udah jadul ya, karena kita membicarakan keadaan HP ini atau masih oke nggak kira-kira, masih keren nggak Sony Xperia XZ1 ini di 2021 ya. Ini udah ketinggalan teman-teman, meskipun Sony sudah mengeluarkan yang bezel-less ya, Xperia One Mark II. Dan untuk yang bener-bener bezel-less itu ya ada Xperia XZ3 ya, yang layarnya melengkung-melengkung sampai samping. Cuman untuk desain layar begini di 2021 ya cukup ketinggalan sih. Nah 16:9, sekarang lagi ngetopnya 20:9 gitu kan. Kalau 21 nya kan punya Sony ya, bukan punya Sony, lagi ngetop dipakai Sony. Nah handphone lain itu yang keluaran 2020 akhir itu di 20:9, jadi memanjang. Kayak lanjutnya ke fingerprint teman-teman, fingerprint samping ya. Nah kalau fingerprint samping ini cukup cukup ngetren sih. Sekarang lagi banyak lagi yang ngikutin fingerprint di samping. Ada Redmi 9, ada Poco X3, Redmi Note 9 juga di samping. Dan ini Redmi 9. Redmi 9 gini, Redmi 9 di belakang. Oh sorry. Poco X3, Redmi Note 9 di samping. Nah sekarang brand-brand lain itu lagi gencar-gencarnya mempopulerkan fingerprint di samping ya. Sedangkan si XZ1 ini udah duluan di tahun 2017. Malah kalau dilihat-lihat lagi lebih dalam lagi, Sony sudah mengeluarkan di Sony Xperia Z5 di tahun 2015. Lalu apalagi ya? Oh iya, jumlah kamera teman-teman. Jumlah kamera cuma satu di HP ini, sedangkan di handphone keluaran akhir ya,
akhir 2020 atau ya kemarin lah, tahun kemarin di 2020 banyak yang mengeluarkan jumlah kamera itu lebih dari satu gitu kan, dengan harga yang cukup terjangkau sih, 1.500.000 ada yang di atas 1.5 juga ada. Jadi kurang apa ya, masih kelihatan jadul ya untuk 2021. Tapi posisi di sini keren sih. Itu kan ada nilai plusnya. Posisinya di pojok sini keren teman-teman. Oke. Jadi ya untuk beberapa orang mungkin keren ya, untuk beberapa lagi ya ini masih sudah terlihat jadul. Oh iya, prosesor ya teman-teman. Jadi si Sony Xperia X1 ini pakai Snapdragon 835 12 nanometer kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dicek lagi deh. 12 nanometer arsitekturnya. Sedangkan di akhir 2020 atau pertengahan sampai akhir 20 yang harganya di bawah 2 juta sebuah handphone gitu, ada yang arsitekturnya 8 nanometer, ada yang di atas 2 juta juga ada, atau pakai MediaTek gitu kan, jadi lebih adem. Dan jangan lupa teman-teman, mungkin teman-teman pernah ingat Sony Xperia X Performance ya, yang pakai Snapdragon 820, itu diluncurkan di tahun 2016. Itu chipset flagship ya di zaman itu, tapi akhirnya setelah 2 tahun kemudian menjadi sangat berkendala. Banyak komentar yang ya kurang bagus lah gitu soal Snapdragon 820, panas lah, throttling lah, lemot lah, nge-lag segala macem kalau main game. Tapi untuk sampai sekarang sih saya sering main game untuk HP ini ya, main FIFA, main Genshin Impact, bisa dicek di video-video ya. PUBG Mobile juga main di sini dengan settingan smooth extreme. Jadi kalau saran saya untuk masalah game, takutnya gamenya masih suka update gitu kan, bisa dicocokin lagi lah. Tapi ya mesti sadar juga ini prosesor tahun 2017 ya, peluncuran ini aja deh, peluncuran Xperia X1 ini tahun 2017, sedangkan tahun ini udah 2021. Nah, lebih baik pikir-pikir lagi deh untuk memakai smartphone X1 ini di 2021, apalagi untuk main game. Dan pastinya ukuran baterai ya. Nah, ukuran baterai akhir-akhir ini kan baterai pada jumbo-jumbo ya, di bawah 2 juta juga ada yang 5.000 mAh, ada yang 6.000 mungkin, ada yang 4.000 aja tuh kira-kira udah minimal gitu kan, udah minimal untuk standar smartphone 2020-2021. Sedangkan ini X1 ini 2.700 mAh. Sebenarnya 2.700 mAh nggak masalah sih, saya pakai seharian aja masih kuat ya. Tapi mungkin karena sudah meningkatnya update aplikasi dan notifikasi aplikasi yang suka berjalan di background, mungkin yang butuh main game atau suka di luar rumah dengan kondisi lama, harap PDKT dengan powerbank. Nah, untuk harga 1,5 dengan baterai 2.700 agak gimana gitu ya, soalnya di harga segitu ada yang lebih besar baterainya kalau untuk urusan baterai. Versi Androidnya ya teman-teman ya, sekarang ini udah mau meluncur Android versi 11, entah namanya apa. Sedangkan di Xperia X1 ini mentok di Android 9 Pie, jadi cuma 1 kali update di Oreo dan 9 Pie saja, nggak lebih dari 9 gitu. Dan di Sony Xperia X1 AU ini kebanyakan settingan bootloadernya adalah no, jadi nggak bisa di unlock, nggak bisa install custom ROM. Jadi untuk yang teman-teman tetap mau pakai HP ini, cari yang bekas global dual, udah pasti bootloader yes, bukan yang AU, Softbank, Docomo, bukan. Karena yang global itu bootloadernya itu yes dan bisa di unlock gitu kan.
Jadi bisa install kernel atau install custom ROM untuk versi Android yang lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya RAM-nya itu ya, RAM-nya 4 GB dan internalnya 64 GB. Nggak masalah itu masih oke kayaknya sih. Dan malah menjadi spesifikasi minimal di sekarang ini ya, RAM 4 tuh minimal. Dan 64 juga minimal karena aplikasi sekarang juga ukurannya gila-gilaan, gede-gede banget gitu kan, dari mulai Facebook atau yang lainnya itu udah ratusan megabyte. Jadi untuk ukuran 64 GB di HP ini masih oke. Mungkin jadi minimal spesifikasi patokan lah gitu ya, kurang lebihnya patokan spesifikasi di smartphone sekarang ini. Oke. Dan untuk yang lainnya gimana? Untuk yang lainnya saya kira masih oke ya, kembali ke selera masing-masing lagi pastinya. Desain kotak, frame-nya rounded, membulat, dan tombol kameranya masih menjadi ciri khas. Dan desain ini sebenarnya ciri khas ya, jati diri handphone Sony Xperia gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih dipakai di 2021 karena ya kalau menurut saya ini masih elegan banget teman-teman, masih keren. Sayang aja nih bezel atas bawah nih. Ya kalau pengen yang lebih baru, yang pengen layar full ya ada sih Xperia Mark II ya, cuman harganya kan wow juga. Karena kita ngebahasnya ini Xperia XZ1 AU ya, jadi kita fokus ke sini saja. Oke teman-teman, kalau ada yang kurang silahkan tambahin ya. Segitu dulu aja nih, kurang lebihnya begitu ya. Nasib Sony Xperia XZ1 di 2021. Jadi kalau dibandingkan dengan HP-HP zaman now gitu ya ada plus minusnya lah gitu kan. Untuk HP jadul satu ini, untuk kualitas kamera ya nggak diraguin lagi. Gaming silahkan pilih-pilih. Ada yang katanya main Mobile Legend Reconnect, ada yang panas katanya. Ya kita lihat dari Snapdragon 820 aja yang sangat powerful di zaman ya. Kalau dipakai sekarang 2016 sekitar 2021 sekarang udah jalan ke 5 tahun, jangan kan 5 tahun ya, di 2018 saja saya udah mendengar kalau Snapdragon 820 panas, throttling, lemot, nge-lag, wah segala macam. Nah semoga di Snapdragon 835 ini masih oke di 2021. Oke, segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, atau ada yang kurang silahkan tambahin di komentar. Kita diskusi bareng-bareng soal Xperia XZ1 AU ini di 2021. Oke, see you, bye-bye.